Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali lagi diberikan kesehatan, kekuatan yang baik daripada Tuhan. Dan kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati waktu ini ya Tuhan. Biar kami juga boleh mengalami Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai 33. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini, tapi kita hanya akan membaca beberapa ayat saja, yaitu di ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dengan memegahkan diri penuh keyakinan seperti itu, apa yang aku katakan bukanlah menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Sebab banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu arif. Karena kamu sabar jika orang memperhamba kamu, jika orang memangsa kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Demikian firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara bermegah atau bangga pada saat saudara lemah atau mengalami penderitaan? Sulit bagi kita untuk bermegah dan mengakui bahwa kita lemah dan menderita. Banyak orang ketika mengalami penderitaan atau pergumulan kerap kali menyangkali kalau dia seorang lemah. Orang lebih sering menunjukkan bahwa dia itu sosok pribadi yang kuat dan tidak membutuhkan orang lain. Ketika ada orang tanya, "Are you okay?" Kebanyakan akan menjawab, "I'm okay kok, enggak apa-apa." Padahal dalam hatinya tidak sedang oke. Saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan rasul palsu yang dicatat di sini. Ia menuliskan kepada para anggota jemaat Korintus, "Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah karena kelemahanku." Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya? Rasul Paulus bermegah bukan karena dia kuat, tetapi karena dia lemah. Sebagai seorang rasul dan pelayan Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa dia lebih daripada yang lain dalam hal penderitaan dan kelemahan. Ketika saudara membaca di pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-27, kita melihat di situ bahwa Rasul Paulus mengalami penderitaan yang beragam dan sangat berat. Walaupun demikian, saudara, dia tetap mengungkapkan kepedulian dengan memperhatikan semua anggota jemaat dan turut merasakan apa yang mereka alami. Untuk menarik hati para anggota jemaat Korintus yang sudah mulai diperdaya oleh para rasul palsu tersebut, dan untuk membawa para anggota jemaat Korintus kembali kepada Kristus Yesus, Rasul Paulus secara ironis memposisikan diri sebagai orang bodoh dan lemah, dan menyebut para anggota Korintus ini sebagai orang bijaksana dan sabar. Secara identitas dan asal-usul, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sama sekali berbeda dan bahkan terlalu lama bertindak bila dibandingkan dengan para rasul palsu tersebut. Mereka menganggap diri mereka di atas yang lain sehingga mereka dapat memperhamba, menghisap, menguasai, berlaku angkuh, dan bahkan menampar anggota jemaat Korintus. Sebaliknya, Rasul Paulus memaparkan kelemahan dan penderitaannya
sebagai pelayan Kristus. Saudara, di akhir dari bacaan Alkitab ini, ketika kita membaca keseluruhan daripada perikop ini, Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa dia di awal pertobatannya telah mengalami penderitaan dan menunjukkan kelemahan. Rasul Paulus menuliskan suatu peristiwa tentang rencana pembunuhan di kota Damsyik. Dia terluput karena berhasil melarikan diri melalui sebuah keranjang yang diturunkan dari jendela keluar tembok kota. Saudara, ini menunjukkan bahwa sejak memberitakan tentang Kristus yang pernah dianiaya, Rasul Paulus terus menanggung penderitaan demi penderitaan, dan adanya kelemahan menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang Rasul Kristus Yesus yang sejati. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita belajar dari Rasul Paulus bahwa kelemahan di dalam diri seorang pelayan Tuhan bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi justru menyadarkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh anugerah Tuhan. Oleh karena itulah kita harus ingat bahwa semua keberhasilan dalam pelayanan yang kita lakukan bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita semua. Saudara, mari kita belajar untuk terus bersandar kepada anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau boleh berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan tolong kami, kuatkan dan mampukan kami, iman kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Secara khusus kami berdoa buat setiap kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, biarlah iman kami semakin teguh dan kami semakin kuat untuk terus bersandar kepada anugerah Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.